Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pengaturan ruangan dan tata laksana penyimpanan perbekalan farmasi. Adapun nama anggota dari kelompok kami, yang pertama Andi Ahmad Aryansyah, yang kedua Keva Angel Renung Ramba, yang ketiga Nur Asiska, yang keempat Putri Dian Pratiwi, dan yang kelima Yulvia Reski Azahra. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pengaturan tata ruang, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur tata ruang penyimpanan. Yang pertama itu kemudahan ruang gerak, yang kedua sirkulasi udara yang baik, ketiga rak dan palet, yang keempat pencegahan dan kebakaran, dan yang kelima kondisi penyimpanan barang farmasi tertentu dan khusus. Sediaan farmasi dengan penandaan dan penyimpanan khusus. Sediaan farmasi dengan penandaan khusus, yang pertama itu obat-obat lasa tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus, misalnya stiker tulisan lasa. Yang kedua, obat-obat hikaler diberi label atau stiker tulisan hikaler dengan warna yang mencolok. Sediaan farmasi dengan penyimpanan khusus, yang pertama itu sitotastika disimpan di lemari khusus yang mempunyai fasilitas untuk mengatasi tumpahan. Tempat penyimpanan ditandai dengan logo sel membelah berwarna ungu. Kedua itu vaksin. Suhu yang baik untuk semua jenis vaksin adalah 2 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius. Terhindar dari paparan sinar matahari. Yang ketiga, narkotika dan psikotropika. Disimpan dalam lemari berpintu dan berkunci ganda. Penyimpanan perbekalan farmasi adalah suatu kegiatan penyimpanan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Adapun tujuan dari penyimpanan adalah memelihara mutu persediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan setiap yang diperlukan, serta memudahkan pencarian dan pengawasan. Selanjutnya, pengelola gudang. Tempat penyimpanan perbekalan farmasi yaitu di gudang farmasi. Fungsinya untuk memeriksa, menerima, menyimpan, mengatur, memelihara, serta mendistribusikan sediaan farmasi. Adapun jenis-jenis dari perbekalan farmasi yang disimpan di gudang farmasi yaitu 1. Injeksi vaksin serum, 2. Obat oral dan sirup, 3. Infus, 4. Alat kesehatan, 5. Sitostatika, 6. Bahan berbahaya, 7. Bahan mudah terbakar, serta ke-8 alat kedokteran. Dalam aturan penyimpanan perbekalan farmasi dapat dikelompokkan berdasarkan pertama jenis perbekalan yaitu obat, alat kesehatan, 2. Kondisi khusus yaitu mudah terbakar, termolabil, narkotik atau psikotropik, 3. Ukuran spesifik yaitu box atau dos besar, 4. Laju pemakaian yaitu fast moving, slow dan deep inventory, 5. Bentuk sediaan yaitu cair, padat dan gas, 6. Cara pemakaian yaitu oral, parenteral, topikal dan lokal, 7. Farmakoterapi yaitu analgetik dan antipiretik, 8. Program pemerintah yaitu generik, KB, dan asuransi kesehatan. Aturan penyimpanan tersebut disusun berdasarkan bentuk sediaan, abjad, FIFO, ataupun FEFO. Selanjutnya, sediaan farmasi yang harus disimpan terpisah yaitu yang pertama, bahan yang mudah terbakar disimpan dalam ruang tahan api, diberi tanda khusus tanda berbahaya. Kedua, gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Ketiga, penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan. Keempat, obat sitostatika disimpan terpisah atau jika tidak memungkinkan, disimpan dalam ruangan yang sama dan diberi penandaan stiker sel membelah warna ungu. Selanjutnya, penyimpanan obat harus mempertimbangkan berbagai hal, yaitu yang pertama bentuk dan jenis sediaan obat, kedua mudah atau tidaknya meledak atau terbakar, ketiga stabilitas narkotika psikotropika disimpan dalam lemari khusus. Selanjutnya, dampak penyimpanan obat yang salah. Yang pertama, obat dapat mengalami kerusakan fisik maupun kimia. Kedua, mutu obat tidak dapat terpelihara. Ketiga, tidak terjaganya ketersediaan. Keempat, mempersulit pengawasan yang tidak bertanggung jawab.
Selanjutnya, penyimpanan obat. Penyimpanan obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat di mana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Untuk perbekalan farmasi disimpan berdasarkan bentuk sediaan, tablet, injeksi, sirup disimpan terpisah, berdasarkan farmakologi, stabilitas obat, tanggal kadaluarsa atau FeFo yang kadaluarsa pendek diletakkan paling depan sehingga keluar lebih dahulu. Penyimpanan obat khusus terbagi 3 hal. Yang pertama, narkotika dan pistol topika berada di lemari khusus 2 pintu dengan dilengkapi kunci ganda. 2. Obat mudah terbakar seperti aseton, eter, dan alkohol berada pada lemari yang berventilasi baik, jauh dari bahan yang mudah terbakar dan peralatan elektronik. Ketiga, suhu penyimpanan obat terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, lemari pembeku dengan suhu yang dipertahankan secara termostatik antara 25 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius, misalnya untuk menyimpan vaksin. Kedua, dingin berada pada suhu tidak lebih dari 8 derajat Celcius, misalnya insulin. Ketiga, sejuk berada pada suhu antara 8 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius. Keempat, suhu ruang terkendali. Suhu yang berada yang dimana dipertahankan secara termostatik antara 15 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Ini adalah gambaran pada lemari penyimpanan, yaitu ada suhu ruang, suhu sejuk, dan suhu dingin. Selanjutnya, ini adalah macam-macam tempat penyimpanan, yaitu ada lemari narkotika dan pistol topika, ada rak obat, dan rak palet kayu. Agar penyimpanan perbekalan farmasi dapat dilaksanakan dengan tepat, mudah, cepat, murah, dan aman, maka gudang harus memiliki 3 hal. Yang pertama, lokasi. Lokasi yang dimiliki harus strategis dan mudah untuk dijangkau. Lingkungan yang bersih. Kedua, bangunan atau gudang itu tidak mudah rusak, kuat, lantai tinggi, terhindar dari basah dan lembab. Ketiga, ruangan memenuhi persyaratan untuk penyimpanan. Selanjutnya, kesimpulan. Penyimpanan perbekalan farmasi adalah suatu kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencucian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Perbekalan farmasi disimpan berdasarkan bentuk sediaan, tablet, injeksi, sirup disimpan terpisah berdasarkan farmakologi stabilitas obat, tanggal kadaluarsanya atau FeFo yang kadaluarsa pendek diletakkan paling depan sehingga keluar lebih dulu. Adanya penyimpanan perbekalan farmasi diharapkan akan memberikan manfaat dan menjamin mutu serta ketersediaan obat. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.